Halo, selamat malam teman-teman. Senang sekali bisa bertemu hari ini. Ya, saya Maria Gunawan. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu The Secret of Mindset. Ini adalah lanjutan dari Kulwa, ya, dan hari ini saya akan meringkas isi Kulwa 4 hari, The Secret of Mindset dan kecerdasan finansial. Baik, sekarang saya akan share screen. Sebentar. Teman-teman, ini adalah pengalaman pribadi saya. Selama 30 tahun saya menjalankan bisnis, mentoring, grup, dan sebagainya, saya menemukan sebuah rahasia. Maka saya juduli grup pembelajaran saya adalah The Secret of Mindset. Jadi kenapa sih banyak orang tidak sukses dan tidak bahagia? Kenapa? Apa sih sebenarnya rahasianya? Semuanya kita ingin sukses kan? Semua orang ingin bahagia kan? Nah, pertanyaannya, apa arti sukses bagi Anda? Ya, karena sukses itu definisi sukses untuk tiap orang itu tidak sama, teman-teman. Ada orang yang bilang kalau bisa mencapai impian, ya memiliki rumah sendiri, punya banyak uang, tabungan, dan seterusnya. Tapi ada orang yang bilang dia mengatakan dirinya sukses kalau bisa membantu banyak orang. Dan ada orang yang bilang bahwa sukses itu harus seimbang. Jadi orang yang dikatakan sukses adalah orang yang punya keseimbangan di 6 aspek kehidupannya. Nah, saya membaca sebuah buku, definisi sukses adalah perjalanan diri. Nah, ternyata sukses itu perjalanan, teman-teman, bukan tujuan. Berdasarkan peta sukses yang kita rencanakan sendiri dengan kesadaran saat itu. Jadi, ternyata peta sukses yang kita rencanakan sendiri. Jadi, peta sukses Anda dan peta sukses saya belum tentu sama. Dan dengan kesadaran saat itu. Jadi, kesadaran 5 tahun yang lalu dan sekarang mungkin beda. Mungkin 10 tahun yang lalu yang akan datang juga akan beda peta sukses kita masing-masing. Nah, semua kita kalau saya ringkas, kita semua ingin hidup bahagia, lahir batin, dunia dan akhirat. Nah, apa sih penyebabnya orang nggak bisa sukses dan bahagia? Ya, yang pertama, teman-teman, menurut saya mereka kurang tahu caranya bersyukur. Yang kedua, gambar dirinya salah. Ya, mereka menganggap dirinya tidak pantas, tidak layak, atau mungkin ada mindset atau pola pikir tentang uang, tentang kekayaan, tentang kebahagiaan, itu yang salah, yang telah tersimpan di pikiran bawah sadar tanpa disadari, merupakan hasil pemrograman dari luar diri orang itu sejak kecil. Ya, nah sekarang pola pikir yang salah itu tadi akan menjadi mental block atau keyakinan yang membatasi diri sendiri. Saya nggak bisa, saya nggak pandai, saya memang ditakdirkan begini, saya nggak layak, mungkin karena ada luka batin, ada trauma masa kecil. Ya intinya, Anda membatasi diri Anda sendiri karena gambar diri yang tidak memadai, ya citra diri yang rendah. Nah, pola pikir yang salah tentang uang yang merupakan hasil pemrograman dari luar diri Anda, ya itu terjadi seringkali apa ya? Jadi saya tinggal di Jawa ya, jadi banyak sekali pepatah-pepatah Jawa itu yang nggak salah sih teman-teman, tapi nggak tepat gitu, dan itu bisa membuat apa ya, masuk ke dalam mindset yang salah gitu. Contohnya orang Jawa punya pepatah gini, mangan orang mangan waton kumpul. Artinya apa? Makan nggak makan, jadi walaupun lapar nggak apa-apa, asalkan kumpul. Kenapa nggak diubah? Perut kenyang dan kumpul. Benar nggak, teman-teman? Ya. Nah, uang itu akar kejahatan. Nah, kalau ada orang yang sudah punya mindset bahwa uang itu adalah akar kejahatan, wow, orang ini biasanya takut terhadap uang dan mereka membenci orang kaya. Ya. Nah, mindset yang salah lagi tentang uang. Uang sumber perpecahan keluarga. Orang kaya sulit masuk surga. Ya, uang tidak dibawa mati. Makin sukses, takut tidak ada waktu untuk keluarga. Orang kaya itu serakah, hidup tidak usah muluk-muluk. Ya, jadi teman-teman hati-hati. Banyak sekali mindset ya, nilai-nilai yang ditanamkan dari luar sejak kita kecil dan ini kita yakini benar. Yang terakhir apa? Biar miskin asal bahagia. Artinya apa? Emangnya uh, kalau miskin itu pasti bahagia. Kalau gitu lebih miskin lebih bahagia dong. Kenapa enggak kaya dan bahagia? Ya, jadi hati-hati mindset seperti ini. Pola pikir
pikir atau keyakinan yang salah akan menghambat sukses dan bahagia Anda. Ya, jadi saya seringkali melihat orang itu sudah kaya, ya, sudah sangat berkecukupan, tapi mengapa nggak bahagia? Ya, karena pola pikirnya yang salah dan itu akan menjadi mental block. Ya, kadang-kadang orang sudah bekerja keras, tapi tetap tidak sukses secara finansial. Ya, ibarat orang nyetir mobil dengan rem yang terpasang, rem tangan yang terpasang. Jadi kan berat teman-teman. Ya, yang satu ngegas, yang satu ngerem. Ya, itu karena apa? Karena mental block. Kerja keras, tapi hidup hanya berputar-putar di tempat. Padahal saya yakin Allah sudah menyediakan alam semesta yang berkelimpahan. Ya, jadi sayang sekali. Ya. Nah, terus banyak juga orang yang saya bilang tadi, kurang bisa bersyukur dan kurang pasrah. Nah, bagaimana mengubah pola pikir salah untuk sukses dan bahagia? Nah, teman-teman, untuk memprogram ulang pikiran yang salah, yang selama ini menjadi mental block, ya, caranya adalah yang pertama, betulin citra diri. Jadi kalau tadi Anda punya gambar diri, ya kalau Anda ngaca di kaca, di cermin, apa yang Anda lihat? Siapa Anda? Nah, betulkan dulu. Kalau itu tidak memadai, ya terus dicari kenapa saya berpikir seperti itu terhadap diri saya, ya karena citra diri ini penting sekali. Saya melihat banyak orang punya impian, ya bekerja keras, impiannya tinggi, tapi kenapa nggak berhasil? Karena bertentangan dengan citra dirinya. Citra diri itu ada di dalam pikiran bawah sadar. Impian itu pikiran sadar. Akhirnya pikiran sadar dan tidak sadar dan bawah sadar bertentangan. Ya. Lalu dengan melakukan apa? Self-talk, afirmasi, dan imajinasi kreatif secara rutin, berulang-ulang sampai diterima dan diyakini benar oleh pikiran bawah sadar. Ini saya sudah ajarkan di Kulwa. Ya, Anda perlu juga memiliki impian yang jelas, personal, dan bermakna, dan ditulis dengan tangan, teman-teman. Ya, maka kami menganjurkan teman-teman memiliki dream book atau buku impian, dibaca setiap hari. Itu apa ya, potensinya kuat sekali untuk pikiran bawah sadar Anda. Lalu Anda perlu bergaul dengan orang yang Anda ingin menjadi. Hati-hati ya dengan siapa Anda bergaul, karena teman-teman Anda akan mempengaruhi pola pikir Anda dan plafon rezeki Anda. Berikutnya adalah hadir seminar inspirasi, membaca buku-buku positif, mendengar audio kisah orang sukses. Ini penting sekali ya. Karena kalian perlu tahu bagaimana pola pikir orang sukses, ya, gimana caranya mereka menghadapi masalah, ya, mencari solusi dan seterusnya. Oke, lalu ini menjaga pikiran dan emosi tetap positif. Ini penting banget teman-teman. Ya, saya melihat ini mental block yang sangat besar yang saya perhatikan, yang menutup keran rezeki, keran kebahagiaan. Ya, kita harus selalu menjaga pikiran dan hati tetap bersih, lepas dari emosi negatif. Kita akan lihat. Karena apa? Alam semesta ini adalah energi. Energi ada di alam semesta. Apapun yang ada di dalam pikiran Anda akan memancarkan vibrasi. Kalau kita terus memiliki pikiran atau emosi negatif, itu akan menarik hal-hal yang bersifat negatif juga. Itu ada di hukum alam yang namanya law of attraction. Hukum alam adalah hukum ini adalah namanya hukum daya tarik. Hukum daya tarik akan bekerja untuk Anda. Kalau Anda punya pikiran negatif, ya selalu menyebarkan gelombang pikiran yang negatif, marah, benci dan sebagainya, maka Anda akan menarik gelombang pikiran yang sama frekuensinya dengan pikiran Anda. Hati-hati teman-teman. Ya, saya akan tunjukkan Anda. Ini adalah level energi emosi. Anda bisa membaca ini di buku Force and Power karangan Profesor David Hawkins. Ya, Profesor Hawkins menjelaskan bahwa pikiran kita itu memiliki energi yang bisa diukur. Jadi itu lihat angkanya dari 20, 30, 50 sampai 700. Nah, lihat di tengah pembatas itu ada garis merah 200 ke atas dan 200 ke bawah. Profesor Hawkins mengatakan kita harus menjaga pikiran kita, perasaan kita selalu ada di atas 200 level energinya. Kita lihat ya, yang dari bawah. Jadi orang yang terus merasa dirinya tidak berharga, ini tadi gambar diri yang jelek ini tadi, dia malu, ya, lalu orang yang selalu menyalahkan orang lain, ya, energinya hanya 30, menyerah, putus asa, apatis, hanya 50. Orang yang sangat tidak bahagia, menyesal, penuh kesedihan, ngomel terus,
ngeluh terus, jelek itu teman energinya. Lalu orang yang khawatir, takut. Nah, orang yang diperbudak oleh emosi, oleh keinginan, melekat pada keinginan, itu orang yang punya keinginan kuat sampai terjadi apa? Kemelekatan, itu nggak bagus. Jadi keinginan artinya cita-cita itu bagus, tapi kalau orang punya keinginan yang sampai melekat, itu nggak bagus teman-teman. Ya, lalu orang yang membenci, agresif, marah, hati-hati, itu di bawah 200. Sombong, menghina orang lain, merendahkan. Bangga itu bagus teman-teman sebenarnya. Tapi di sini artinya bangga bukan Anda percaya diri, bukan. Tapi Anda merendahkan orang lain, itu nggak bagus. Nah, sekarang kita lihat 200 ke atas. Ini yang diminta oleh Profesor Hawkins, kita menjaga pikiran kita, emosi kita di situ. Coba kita lihat, berani. Ya, orang berani artinya dia nggak takut. Ya, tegas, pemberdayaan diri, percaya, yakin, optimis, punya kemauan yang keras, memiliki tujuan dalam hidup, ya, bisa memaafkan orang lain, memaklumi orang lain, memahami, berpikir mendalam. 400 loh teman-teman, ya. Ingat ya, di atas 200. Punya rasa hormat yang mendalam. Wow, punya cinta kasih 500 teman-teman. Selalu bersukacita, tenang, hening, penuh kesadaran 560. Nah, punya kebahagiaan yang luar biasa, kedamaian dan kesadaran yang ya seperti itu. Oke, kita lihat 600 pencerahan dan pencerahan kesadaran murni itu 700 sampai 1000. Jadi teman-teman, kalau kita terus saya tahu ya tidak mudah untuk menjaga perasaan seperti ini, tapi kalau kita sadari setiap saat waktu kita marah dan sebagainya, itu ya normal, masa ada sih orang nggak pernah marah, tapi jangan lama-lama. Ya, karena energi yang kita pancarkan, vibrasi yang kita pancarkan, itu tidak bagus, dan energi negatif akan menjadi lintah yang menyedot energi Anda. Ya, jadi perhatikan ini, karena saya melihat ya kenapa orang-orang dengan level energi power itu lebih cepat mencapai apa yang mereka impikan, karena hukum daya tarik itu tadi. Nah, orang bisa sukses, teman-teman, dengan energy force. Ya, contohnya orang itu marah, dia membenci, maka dia bekerja keras untuk sukses. Bisa. Orang yang sombong, ya, orang yang bisa menjadi sukses, tapi dia tidak akan bahagia. Jadi kalau Anda mau sukses, pakai energy power, bukan force. Ya. Baik, saya akan lanjutkan sekarang rumuskan hasil. Semua kita kalau bekerja ingin punya hasil yang maksimal, benar nggak teman-teman? Nah, saya bagikan rahasianya ya. Rumusnya adalah have sama dengan be kali do. Have adalah hasil, be adalah kapasitas diri, dan do adalah kerja. Nah, kalau kita ingin meningkatkan hasil, maka yang ditingkatkan adalah dua hal ini. Kapasitas dirinya ditingkatkan dan kerjanya ditingkatkan. Nah, apa saja kapasitas diri itu? Pola pikir positif. Jadi, kalau Anda punya pola pikir positif, maka nilai kapasitas diri Anda tinggi. Punya pengetahuan, punya sikap mental positif, karakter pemenang, leadership, dan seterusnya. Nah, kembali lagi do. Ya, do adalah kerja. Tentu kita harus kerja. Kalau saya nggak pernah lihat ada orang yang malas tapi bisa sukses. Ya, tapi teman-teman, do atau kerja itu mau ditingkatkan sampai berapa, itu ada batasnya. Contohnya Anda massive action. Oke, Anda bekerja 12 jam, 15 jam per hari. Bisa berapa lama, teman-teman? Dan apa bisa di orang bekerja katakan 20 sampai 24 jam? Nggak mungkin kan? Dan seandainya Anda bisa, tidak mungkin lama. Maka yang bisa ditingkatkan tanpa batas adalah kapasitas diri. Oke, teman-teman. Jadi itu kira-kira. Nah, saya melihat tadi banyak sekali orang bekerja keras sampai massive action, akhirnya mengorbankan banyak hal. Saya percaya rezeki tidak usah dikejar sampai harus mengorbankan. Contohnya, mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, nilai-nilai luhur, sehingga apa? Kehilangan damai sejahtera. Itu rugi sekali, teman-teman. Seperti menangkap angin. Rezeki datang dari Tuhan karena iman. Maka tunjukkan iman Anda pada Tuhan ya dengan perasaan yakin bahwa Anda sudah menerimanya. Karena itu ada di dalam firman, teman-teman. Jadi, apa yang Anda minta, percaya bahwa Anda sudah menerimanya dan bersyukur. Setelah itu pasrahkan hasilnya pada Tuhan. Jadi jangan lekat dengan hasil. Oke, jadi itu sebenarnya yang saya ajarkan di audio untuk imajinasi kreatif. Jadi sebenarnya yang saya ajarkan imajinasi kreatif itu
itu adalah ungkapan impian Anda, rasa syukur Anda pada Tuhan, yang Anda imajinasikan, bayangkan secara real, dan Anda merasakan bahwa Anda sudah mendapatkan. Itu adalah doa yang benar. Saya melihat banyak sekali orang salah dalam berdoa. Oke, kita akan lanjutkan sekarang menuju ke kecerdasan finansial. Jadi itu tadi kira-kira rangkuman dari pembelajaran 4 hari di Purwa The Secret of Mindset. Nah, sekarang saya akan masuk ke kecerdasan finansial. Pertanyaan saya, apakah orang kaya bisa jatuh miskin? Jawabnya apa, teman-teman? Sangat bisa. Ya, kita lihat Mike Tyson. Dia mengatakan melarat pada tahun 2003. Anda tahu kan siapa Mike Tyson? Dia orang yang sangat terkenal, ya. Lalu Michael Jackson, sangat terkenal, sangat kaya. Ya, tapi waktu dia meninggal, dia ternyata punya banyak hutang. Whitney Houston, siapa yang nggak kenal? Ya, tapi dia meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Nah, kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena mereka tidak memiliki kecerdasan finansial, tidak memiliki pola pikir yang positif. Nah, sekarang mengapa? Kita perlu mengajarkan kecerdasan finansial kepada anak-anak kita. Jadi tentunya kita harus belajar dulu. Jadi saya merasa sangat bersyukur karena saya belajar tentang kecerdasan finansial, ya itu nggak datang begitu saja teman-teman, dan itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, maka saya juga ingin membagikan pada Anda semuanya. Robert Kiyosaki mengatakan, money without financial intelligence is money soon gone. Jadi uang tanpa kecerdasan finansial nggak ada gunanya, sebentar juga habis. Banyak orang bisa kaya mendadak, ya contohnya dapat lotre, dapat warisan, ya tapi untuk jangka panjang mereka perlu kecerdasan mengelola keuangan, bukan how much you make, tapi how much you keep. Ya. Harus punya strong foundation, jangan membangun empire state dengan fondasi rumah kayu. Jadi ini saya sangat ajarkan pada anak-anak saya, pada teman-teman ya Anda anak-anak muda, perhatikan banyak pola hidup anak muda yang salah gitu. Mereka tidak membangun fondasi dengan kuat sehingga pada saat contohnya pandemi seperti sekarang ini di mana pekerjaan tidak menentu, ya penghasilan jadi tidak menentu, banyak orang yang khawatir terhadap keamanan finansialnya. Ya, tapi orang yang punya kecerdasan finansial tidak. Mereka sudah tahu bahwa ini akan terjadi, maka mereka sudah membangun aset, ya mereka punya angsa emas. Nah sekarang kita akan masuk ke cerdas finansial. Artinya apa sih cerdas finansial itu? Cerdas finansial artinya Anda memahami 5 peraturan dasar keuangan. Yang pertama, bisa membedakan aset dan beban. Yang kedua, mengerti arus kas atau cash flow. Yang ketiga, mengetahui cara menggunakan uang. Dan yang keempat, memahami beda penghasilan aktif dan penghasilan pasif. Yang kelima, mengetahui definisi kaya dan miskin. Nah, kita akan bahas satu persatu secara cepat. Peraturan yang pertama, memahami beda aset dan beban. Teman-teman, pertanyaan saya, rumah yang Anda tinggali, di mana Anda tinggal, Anda hidup, itu aset atau beban? Nah, banyak orang yang keliru. Rumah yang ditinggali, itu katanya aset. Tidak, teman-teman. Itu adalah liability atau beban. Aset adalah segala sesuatu milik Anda yang menghasilkan uang. Beban adalah segala sesuatu milik Anda yang memaksa Anda mengeluarkan uang. Ya, jadi seperti ini balance sheet-nya. Jadi aset larinya ke pemasukan. Jadi rumah Anda itu menghasilkan pemasukan nggak? Enggak. Rumah Anda menghasilkan pengeluaran. Makanya orang yang rumahnya makin besar, pengeluarannya makin besar. Tapi kalau rumah yang Anda koskan atau Anda kontrakkan, itu aset. Ya, jadi jangan salah. Mobil demikian, mobil yang Anda pakai sendiri itu beban. Mobilnya makin mahal, pengeluarannya, perawatannya makin mahal. Tapi kalau mobil Anda sewakan, ya Anda gunakan untuk berbisnis, itu aset. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi aset itu contohnya orang yang punya saham, deposito, obligasi, ya, rumah kos, bisnis franchise, dan seterusnya akan menghasilkan bunga bank, ya, keuntungan, dan seterusnya. Oke, nah sekarang peraturan yang kedua, memahami arus kas atau cash flow. Kita lihat sekarang, ini adalah arus kas orang miskin. Orang miskin mendapatkan pemasukan dari pekerjaan. Tapi apa yang terjadi?
pemasukan habis untuk pengeluaran, yaitu untuk biaya makan, sewa, pakaian, hiburan, kesehatan, dan seterusnya. Ya, kadang-kadang orang-orang ini belum sampai tanggal 30, tanggal 20 saja sudah habis. Ya, ini adalah arus kas orang miskin. Masuk, keluar. Nah, sekarang kita lihat arus kas kelas menengah. Kelas menengah punya pekerjaan atau usaha. Jadi pemasukan datang dari pekerjaan atau usaha bisnis. Nah, pemasukan itu diinvestasikan di mana? Bukan di aset, tapi di beban. Jadi makin besar pemasukannya, coba lihat. Rumahnya, mobilnya, traveling, kartu kredit. Sehingga apa yang terjadi? Pengeluarannya jadi besar. Nah, mengapa kelas menengah itu bergumul terus? Kita lihat balance sheet-nya, kita lihat cash flow-nya. Jadi pemasukan naik, apa yang terjadi? Bebannya naik dan pengeluarannya naik. Diperbesar pekerjaannya, mungkin ya kerjanya lembur, ya mencari menambah ekstra income dari usaha yang lain. Artinya apa? Pemasukannya nambah kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Bebannya naik, pengeluarannya juga naik. Ya, mereka tidak memikirkan tentang aset. Nah, sehingga ini yang terjadi. Seperti ember bocor, teman-teman. Jadi masuk keluar bocor. Lihat itu gambar kakek tua itu, ya, bekerja sampai berakar, bekerja sampai tua. Nah, seperti ini. Ini adalah pergumulan orang-orang kelas menengah. Kelihatannya sibuk kerja setengah mati, tapi ya lari terus, tapi dia nggak kemana-mana, ya tetap di situ aja, karena larinya di treadmill. Ya, hati-hati teman-teman. Ini yang sering saya lihat dan ini yang saya ajarkan pada anak-anak saya untuk tidak terjebak dengan arus kas orang menengah. Nah, sekarang kita belajar mengapa orang kaya tambah kaya. Kita lihat sekarang pemasukan orang kaya. Nah, biasanya orang kaya selalu pemasukan pertamanya dari pekerjaan, ya, bekerja dulu pada orang lain. Nah, tapi pemasukan ini tidak dibelikan beban, tapi diinvestasikan di aset. Nah, aset ini akan menghasilkan pemasukan. Sekarang ada dua sumber pemasukan, teman-teman, dari pekerjaan dan dari aset. Nah, makin besar kan pemasukannya, terus dilakukan apa? Diinvestasikan lagi, membeli aset yang lebih besar lagi. Nah, aset ini menghasilkan pemasukan lagi. Loh, sekarang pemasukannya datang dari 3 sumber. Nah, begini seterusnya, teman-teman. Ini yang terjadi. Mengapa orang kaya tambah kaya? Nah, ciri khas dari orang kaya yang saya lihat adalah mereka bisa menunda kenikmatan. Mereka selalu punya kepandaian untuk menekan beban, ya, menekan pengeluaran, menaikkan aset. Sehingga apa yang terjadi? Pemasukannya makin hari makin besar. Dan perhatikan sekarang teman-teman, apabila penghasilan dari aset sudah melebihi berlipat kali dari penghasilan dari pekerjaan, ya seperti ini, maka orang kaya ini sudah tidak perlu bekerja lagi. Lihat, pekerjaannya hilang. Jadi mereka punya time dan financial freedom. Jadi orang-orang kaya hidupnya ditopang oleh aset. Pemasukannya datang dari aset. Mereka sudah tidak perlu bekerja untuk mencari uang lagi. Jadi kalau mereka bekerja, boleh aja. Bekerja bukan untuk mencari uang, ya, tapi untuk melayani atau ya apa saja, ya, untuk hobi seperti itu. Ya, jadi ini perhatikan arus kas orang kaya. Ya, jadi dari saham, deposito, properti, bisnis, franchise, beternak, dan seterusnya yang menghasilkan dividen, bunga, sewa, keuntungan, dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman, kalau kita ingin ya belajar menjadi kaya, kita harus belajar dari orang kaya gimana mereka mengatur keuangannya, ya, menginvestasikan uangnya di kolom aset, menekan kolom beban. Baik, sekarang peraturan yang ketiga, yaitu mengetahui cara menggunakan uang. Ada 3 tipe, teman-teman. Tipe yang pertama adalah orang peminjam. Ini sangat berbahaya. Jadi dia membeli apa-apa, pinjam, kredit. Kenapa? Karena kalau pencari nafkah itu berhenti bekerja, maka mereka dalam masalah. Yang kedua adalah penabung. Nah, orang-orang ini menabung dulu, setelah punya uang baru dibelanjakan. Ya, lebih baik sedikit lah dari peminjam. Tapi yang paling bagus adalah tipe ketiga, yaitu investor. Nah, investor ini kalau punya uang, dia mau belanja beli sesuatu, dia nggak langsung dipakai. Uangnya diinvestasikan dulu. Nah, bunga dari investasi itu baru digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri, untuk beli barang-barang yang mewah, untuk beli mobil, dan sebagainya. Jadi mereka bersenang-senang itu bukan dari penghasilan aktif,
tapi dari investasinya. Ya, jadi tipe 3 ini orang-orang yang menyisihkan penghasilan sebelum dipakai secara disiplin. Jadi berapapun penghasilan Anda, itu nanti ada ilmunya itu teman-teman, yaitu financial planning. Minimal 10% dari penghasilan Anda itu harus disimpan, tidak boleh diganggu-gugat untuk angsa emas, untuk diinvestasikan. Minimal loh itu teman-teman. Kalau Anda bisa 20, 30, 50%, ya mungkin 90% Anda cukup hidup dengan 10% saja, wow, angsa emas Anda akan cepat gemuk. Seperti itu. Ya. Jadi tipe ketiga, para orang-orang yang sangat kaya, itu mereka bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Jadi sebelum dipakai sudah disisihkan. Kalau menyisakan ya pasti habis gitu, dan hanya sedikit. Ya kan teman-teman? Oke, sekarang peraturan keempat, yaitu mengetahui beda penghasilan aktif dan pasif. Penghasilan aktif adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan. Mungkin Anda sebagai pegawai, atau sebagai wirausaha. Anda berbisnis, Anda mendapatkan keuntungan. Nah, sifatnya tidak aman karena tergantung aktivitas dan kondisi fisik kita. Saya dulu ada di kuadran aktif, saya berdagang perhiasan. Jadi kalau saya berdagang, saya untung. Kalau saya nggak dagang, saya nggak untung. Dan risikonya besar. Kalau barang saya ditipu, diambil orang, ya, atau saya ditipu, saya nggak dibayar, ya saya rugi. Seperti itu penghasilan aktif. Nah, penghasilan pasif atau residual income adalah hasil dari kerja keras membangun aset sebelumnya. Itu sifatnya lebih aman, tidak tergantung kondisi dan aktivitas kita. Bisa membuat orang menjadi sangat kaya. Karena kalau active income, contohnya dulu saya berdagang perhiasan, saya sehari bisa ketemu berapa orang, sebulan saya bisa jual berapa, ada batasnya teman-teman. Ya, sekali lagi karena itu direct selling. Karena ada apa tadi, saya dibatasi ruang dan waktu, ya, tapi bisnis dengan sistem tidak ada batas waktu. Ya, jadi passive income, penghasilan pasif, ya, orang yang punya aset itu punya potensi multiplikasi. Maka Anda lihat orang kaya yang sudah mengerti sistem gimana cara menduplikasi, memultiplikasi bisnisnya, ya, mereka akan sangat sukses. Baik, sekarang kita lihat. Ini adalah buku The Cash Flow Quadrant, karangan Robert T. Kiyosaki. Di buku ini, teman-teman, dijelaskan ada 4 kuadran. Orang menghasilkan penghasilan, yaitu kuadran E, di mana Anda bekerja untuk orang lain, kuadran S, di mana Anda memiliki pekerjaan sendiri. Nah, kuadran sebelah kiri itu adalah penghasilan active income. Penghasilan sebelah kanan, ya, di mana B, Anda memiliki bisnis dengan sistem. Lalu I, investor, ya, uang bekerja untuk Anda. Ya, jadi ini adalah 4 kuadran seorang bisa mendapatkan penghasilan. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, Anda bisa mendapatkan penghasilan 4 dari 4 kuadran ini di waktu yang bersamaan. Contoh, Anda seorang profesional, apa contohnya Anda seorang dokter. Anda bekerja di rumah sakit kan? Anda sebagai employee, pegawai. Anda mendapatkan gaji dari rumah sakit Anda. Lalu malam hari Anda praktek sendiri. S, Anda sebagai pemilik pekerjaan. Jadi makin banyak pasien Anda, makin banyak penghasilan Anda, ya. Nah, kuadran E dan S adalah orang-orang yang menukarkan waktu dengan uang. Ya, jadi makin banyak uang, makin nggak banyak waktu. Nah, kuadran B, contohnya tadi dokter, ya. Dia sudah punya penghasilan dari E dan S kan, lalu dia menginvestasikan, contohnya dia punya apotek, dia punya klinik atau punya rumah sakit. Nah, dia tidak harus berada di apoteknya, tapi ada apoteker, ada pegawai-pegawai yang mengerjakan. Jadi si dokter ini mendapatkan juga penghasilan dari kuadran B. Lalu dokter ini penghasilan dari E, penghasilan dari S, penghasilan dari B dikumpulkan dan diinvestasikan. Contohnya apa? Membeli properti, deposito, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dokter ini punya penghasilan dari 4 kuadran at the same time. Jadi seandainya terjadi apa-apa dengan dia, ya, dia dipecat dari kantor atau dia sakit tidak bisa praktek, tidak masalah karena penghasilannya datang dari kuadran B dan I. Ya, jadi itu teman-teman yang dikatakan active income dan passive income. Anda harus mempelajari dan tanya pada diri Anda sendiri. Penghasilan saya datang dari kuadran mana? Nah, selanjutnya sekarang peraturan yang berikutnya adalah mengetahui definisi kaya dan miskin. Ya, nah apa sih definisi makmur itu? Pertanyaan saya, jika Anda berhenti bekerja, berapa lama
Anda bisa mempertahankan gaya hidup Anda seperti sekarang ini. Nah, ini ujian kita sekarang ini teman-teman. Di saat COVID ini, banyak orang yang terpaksa harus berhenti bekerja. Artinya apa? Income-nya juga berhenti. Nah, berapa lama Anda bisa bertahan dengan gaya hidup seperti sekarang? Maksudnya, nggak dikurangin gaya hidupnya. 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, berapa lama? Ini penting sekali, teman-teman. Definisi kaya adalah passive income Anda harus lebih besar dari pengeluaran atau biaya hidup bulanan. Jadi orang-orang yang memiliki ini, ya di saat COVID ini tidak masalah. Nah, ini ada indeks kemakmuran, teman-teman. Passive income dibagi biaya hidup. Kalau hasil indeks kemakmuran itu di atas 1, artinya passive income Anda lebih besar dari biaya hidup, Anda disebut orang kaya. Nah, saya lihat terakhir ini banyak sekali anak-anak muda yang merasa kaya, ya, royal sekali hidupnya, padahal penghasilan itu datang dari passive income. Padahal definisi kaya adalah passive income, teman-teman, yang harus lebih besar, bukan active income. Hati-hati. Ya. Nah, sekarang kembali ke the cash flow quadrant. Saya berada di kuadran mana? Ya, Robert Kiyosaki menganjurkan pada kita, ya, kita jangan terus berada di kuadran kiri. Ya, yang mana itu active income itu tidak aman. Ya, dan terbukti beberapa kali di saat krisis moneter, ya sekarang ini krisis pandemi, orang-orang yang berada di kuadran kiri itu terlalu khawatir dalam hal keuangan. Ya, Robert Kiyosaki bilang kita harus pindah, mulai belajar gimana caranya membangun bisnis dengan sistem, membangun aset, sehingga akhirnya aset ini akan terus menghasilkan residual income atau passive income untuk Anda semuanya. Ya, jadi teman-teman, ini kita harus belajar. Nah, saya selalu mengajarkan pada anak-anak saya, ya apapun profesi mereka, ya mereka mungkin bisa di E, mereka mungkin bisa di S, nggak masalah, ya karena semua orang memulai seperti itu, tapi harus mulai belajar pelan-pelan pindah ke kuadran kanan. Nah, di buku The Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki menjelaskan ini ada 3 jenis sistem bisnis. Yang pertama adalah perusahaan tradisional jenis C, yang kedua bisnis waralaba, dan ketiga, bisnis pemasaran jaringan, seperti ini. Nah, teman-teman, saya akan membuka sebuah kelas, ya, kelas pembelajaran melalui WA, ya, namanya kelas bisnis kuadran 3, di mana saya akan mengajarkan bagaimana ketiga pilihan bisnis kuadran 3 ini, seperti yang dianjurkan oleh Robert Kiyosaki. Ya, apa yang dibutuhkan untuk sukses di perusahaan yang bersistem. Ya, apa saja yang dibutuhkan untuk sukses dan seberapa besar risiko yang harus dihadapi, karena semua bisnis di kuadran kanan itu ada risikonya, investasi juga ada risikonya, teman-teman. Maka banyak orang ya lalu memilih kuadran kiri, karena kuadran kiri dianggap sebagai kuadran aman karena nggak ada risikonya, nggak pakai modal. Tapi di kuadran B dan I ini perlu modal, perlu kecerdasan, ya perlu mentor dan seterusnya. Ya, maka oke, saya akan membuka sebuah kelas di mana saya akan mengajarkan lalu bisnis waralaba. Seperti apa harus memilihnya dan berapa modal yang Anda siapkan. Lalu bisnis pemasaran jaringan, apa sih itu pemasaran jaringan? Ya, kenapa Robert Kiyosaki menganjurkan dan Robert Kiyosaki menggolongkan bisnis pemasaran jaringan ada di bisnis kuadran B. Apakah pemasaran jaringan sama dengan multi level marketing? Enggak, teman-teman. Ya, MLM bukan bisnis kuadran B. Ya, jadi Anda harus tahu bedanya karena banyak sekali kebohongan di bisnis MLM yang merugikan masyarakat. Nah, di sini yang dianjurkan oleh Robert Kiyosaki adalah bisnis pemasaran jaringan, bukan MLM. Nah, di Kulwa The Secret of Mindset, saya mengajarkan teman-teman untuk memiliki impian penghasilan atau target penghasilan yaitu 100 juta passive income per bulan. Nah, itu bisa dicapai dengan 2 cara, teman-teman. Menurut buku The Cash Flow, yaitu Anda membangun bisnis kuadran 3, kuadran B, atau Anda sudah memiliki modal atau uang yang besar, ya contohnya 20 miliar, Anda tinggal Anda depositokan saja, ya Anda akan mendapatkan 100 juta rupiah per bulan, betul nggak? Nah, sekarang kalau Anda mau pindah ke kuadran kanan, ini ada beberapa pertanyaan teman-teman yang harus Anda jawab. Berapa usia Anda? Berapa modal
sukeskan untuk memulai. Kenapa kok ditanya usia dan modal? Karena sekali lagi di bisnis kuadran kanan, ya bisnis kuadran 3 itu ada risikonya. Jadi usia Anda, modal Anda menentukan berapa besar Anda bisa menghadapi risiko bisnis. Ya, jadi contohnya Anda masih muda atau Anda sudah seusia saya. Nah, biasanya orang-orang seusia saya sudah nggak mau mengambil bisnis dengan risiko tinggi. Kenapa? Kalau gagal susah gitu, nggak ada kesempatan untuk bangkit kembali. Ya, lalu apakah Anda punya keahlian khusus? Yang ketiga pertanyaannya, bisnis apa yang Anda minati? Jadi seringkali ada orang tidak punya keahlian tapi dia minat. Nggak apa-apa kan, asalkan mau belajar. Ya, lalu apakah Anda punya pengalaman bisnis? Apakah Anda punya mentor? Penting sekali teman-teman, karena Robert Kiyosaki bisa sukses seperti itu karena punya mentor. Dan banyak sekali pengusaha sukses itu karena apa? Orang tuanya adalah pengusaha sukses. Anda lihat, ya kan? Para konglomerat, para orang sukses secara finansial, mereka nggak mau menjadi dosen gitu. Jadi mereka nggak mengajarkan kepada anak orang lain, mereka mengajarkan kepada anak sendiri. Gitu. Jadi mentor itu penting sekali teman-teman, karena risiko bisnis itu kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi Anda harus siap. Nah, mentor itu sangat mendukung. Nah, lalu yang terakhir, apakah Anda sudah siap menghadapi risiko bisnis? Ya, nanti saya akan jelaskan itu di kelas yang khusus. Nah, ini adalah 3 buku yang saya anjurkan bagi kalian untuk dipelajari. The Cash Flow Quadrant, Why We Want You to Be Rich, itu dikarang oleh Robert Kiyosaki dan Donald Trump. Dan yang terakhir, The Business School, di mana Robert Kiyosaki mengarang buku ini khusus untuk para pebisnis jaringan. Ya, nah teman-teman, tujuan saya mengadakan Kulwa dan memberikan webinar seperti ini secara rutin, saya ingin semua kalian, ya, karena ini yang saya ajarkan pada anak-anak saya, memiliki hidup yang kaya sejati, bukan hanya kaya materi. Kehidupan yang seimbang antara 8 aspek kehidupan di dalam roda aspek kehidupan ini. Ya, masing-masing aspek ini tidak bisa, ini harus seimbang teman-teman. Tidak bisa satu aspek mewakili yang lain. Contoh, Anda kaya banget dalam hal finansial, ya, tapi keluarga Anda berantakan, fisik Anda rusak, mental Anda rusak. Nah, buat apa? Itu namanya bukan kaya sejati. Ya, jadi melalui training-training, saya ingin membagikan, ya, karena ini yang saya sendiri dalam pribadi saya terus berusaha untuk menyeimbangkan 8 aspek kehidupan ini. Financial, karir, keluarga, fisik, gaya hidup, mental, sosial, dan spiritual. Ya, saya yakin kalau Anda menyadari posisi Anda di mana, jadi tolong dikasih nilai 8 aspek ini, dinilai, Anda mengevaluasi diri sendiri secara jujur. Contohnya, secara finansial, saya ada di mana? Kalau saya merasa puas, oh mungkin saya di 8. Tapi kalau belum, mungkin saya di 4 atau 5. Nggak apa-apa, jujur aja teman-teman. Hitung, kasih angka lalu dihubungkan. Nah, kalau ini tadi setelah dihubungkan tidak terjadi keseimbangan, Anda jadi tahu gitu, mana yang kurang, yang harus Anda prioritaskan untuk dikembangkan, mana yang sudah bagus untuk dipertahankan, dan seterusnya. Ya, tanpa Anda menyadari keseimbangan 8 aspek ini, Anda tidak bisa memperbaiki. Jadi banyak orang hidup ngalir saja. Ya, apa yang terjadi? Angka keseimbangan ini makin lama makin turun loh teman-teman. Jadi bukan dibiarkan nanti makin lama makin naik, tidak. Kalau dibiarkan makin Anda berusia, ini makin turun. Yang jelas kesehatan makin turun, benar nggak? Makin usia. Ya, finansial juga kalau Anda nggak hati-hati. Dan seterusnya. Ya. Nah, melalui Kulwa, The Secret of Mindset, dan beberapa training-training saya ingin membantu Anda, ya paling tidak menaikkan dulu finansial. Aspek finansial, karena menurut saya itu adalah aspek yang paling mudah ditingkatkan, ya. Dengan adanya keamanan finansial, ya, harapan saya aspek-aspek yang lain akan lebih mudah dikembangkan. Baik teman-teman, itu dari saya hari ini, ya. Selamat belajar and see you at the top. Sampai jumpa di puncak sukses. Terima kasih, saya kembalikan